makanan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan pembelajaran, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 5 ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Anak-anak sekalian, judul renungan kita pagi ini adalah pengharapan tidak mengecewakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti yang pertama, sesuatu yang diharapkan atau didapat. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yang pertama, pengharapan sebagai proses. Pada ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji, sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataan banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapan? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yaitu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Anak-anak, mari kita berharap kepada Tuhan. Kita tekun
dan kita harus tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dalam hidup ini meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang telah mengingatkan kami. Untuk kami hanya berharap dan berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.